Lu pernah nggak ngerasa hidup lu penuh aktivitas tapi kosong di hasil? Bangun pagi, kerja seharian, pulang capek, ulang lagi besok. Gaji naik dikit tapi tabungan kayak segitu-gitu aja. Di kepala lu mungkin muncul pertanyaan yang gak enak. Gue rajin kerja tapi kok kayak gak nyampe-nyampe? Kalau itu lu banget, berarti lu bukan sendirian. Masalahnya, dari kecil kita dijejilin satu keyakinan yang terdengar mulia. Kerja keras pasti berbuah manis. Dan iya, kerja keras itu penting. Tapi yang jarang dibongkar adalah kerja keras tanpa strategi sering cuma bikin capek lebih lama. Banyak orang paling rajin justru kejebak di roda yang sama. Lari kencang tapi di tempat. Di video ini gue gak mau nyalahin lu. Gue juga gak mau ngejek orang rajin. Justru kebalikannya. Gue mau ngebongkar kenapa orang yang paling disiplin, paling setia sama kerjaan, malah sering paling jauh dari kata kaya. Ini bukan soal nasib. Ini soal cara main yang salah kaprah dan jarang dibahas secara jujur. Kita bakal bahas psikologi uang yang nempel di kepala sejak lama, realitas sistem yang bikin kerja keras nggak otomatis jadi kekayaan, dan kesalahan yang kelihatannya sepele tapi dampaknya panjang. Semua pakai contoh nyata, angka nyata, dan logika yang bisa lu cerna tanpa gelar ekonomi. Yang paling penting, video ini nggak berhenti di kenapa. Gue bakal kasih arah yang bisa lu pakai. Langkah yang realistis buat orang yang hidupnya nyata, punya tanggung jawab, tagihan, dan tekanan. Jadi kalau lu siap dengar kenyataan yang mungkin agak nusuk tapi ngebuka jalan, kita mulai pelan-pelan dari akarnya. Pertama, kita ngomongin asumsi paling populer dulu. Yang penting rajin, nanti juga kaya. Kenyataannya, rajin itu cuma bikin lu bertahan, bukan otomatis naik kelas. Sistem ekonomi hari ini menghargai produktivitas, tapi memberi hadiah terbesar ke struktur dan kepemilikan, bukan ke jam kerja. Jadi, kalau lu hanya menukar waktu dengan uang, ceilingnya cepat kelihatan. Sekarang lihat realitas angka. Data resmi seperti BPS konsisten nunjukin mayoritas pekerja menerima penghasilan yang habis buat kebutuhan bulanan. Kenaikan gaji sering kalah cepat sama biaya hidup, sewa, transport, makan, cicilan. Artinya, bahkan saat penghasilan naik, ruang bernapas nggak ikut noebar. Ini bukan malas, ini matematika. Coba contoh sederhana. Anggap gaji bersih 6 juta rupiah. Kebutuhan pokok 4,5 juta rupiah. Sisa 1,5 juta rupiah. Kedengarannya aman, tapi satu kejadian. Servis motor 800 ribu rupiah. Sisa tinggal 700 ribu rupiah. Bulan depan, kejadian kecil lain. Arus kas rapuh bikin semua rencana jangka panjang ketunda. Di kondisi ini, rajin kerja malah bikin lu sibuk memadamkan api, bukan membangun rumah. Masalah kedua, pendidikan finansial yang defensif. Kita diajarin aman dulu, bukan berkembang. Jadi setiap uang datang, refleksnya habisin buat stabilitas hari ini. Investasi, kepemilikan, atau sistem, itu urusan nanti. Padahal nanti jarang datang kalau nggak dipaksa oleh struktur. Dan terakhir, lingkungan. Lingkaran sosial dan budaya konsumsi mendorong tampak sukses lebih dulu. Upgrade tampilan terasa masuk akal karena divalidasi. Sementara upgrade struktur yang sunyi gak kelihatan. Disinilah kerja keras jadi paradoks. Semakin rajin tanpa sistem, semakin lama terjebak. Di titik ini, jelas kenapa motivasi saja gak cukup. Yang lu butuhin adalah pergeseran cara pandang. Dari jam kerja ke cara uang bekerja. Di bagian berikutnya, kita bongkar satu persatu alasan inti kenapa ini terjadi, dan mulai buka jalur keluarnya. Sekarang kita masuk ke inti yang paling sering bikin orang salah paham. Alasan pertama, kenapa orang rajin kerja sulit kaya adalah karena mereka dibayar untuk sibuk, bukan untuk bernilai. Jam kerja itu ada batasnya. Mau sekeras apapun lu kerja, sehari tetap 24 jam. Selama sumber uang lu cuma dari waktu yang lu tukar, pendapatan lu punya plafon keras yang susah ditembus. Analoginya gini, lu kayak narik gerobak pakai tenaga sendiri. Selama kuat, gerobaknya jalan. Tapi begitu capek atau sakit, berhenti total. Kerja keras di sini bukan salah.
tapi tanpa alat bantu jaraknya terbatas. Orang yang pelan tapi punya roda akan selalu nyalip orang yang lari sambil ngangkat beban. Alasan kedua, orang rajin kerja fokus ke penghasilan, bukan struktur. Begitu gaji naik, yang berubah sering cuma gaya hidup. Padahal yang seharusnya berubah adalah posisi finansial. Kalau setiap kenaikan penghasilan langsung diikuti kenaikan standar hidup, kerja keras cuma bikin hidup lebih mahal, bukan lebih aman. Di titik ini, langkah praktis pertama muncul. Setiap kenaikan penghasilan harus diikuti kenaikan ketenangan, bukan kenaikan pengeluaran. Caranya bukan ribet, satu keputusan. Saat uang masuk, sebagian langsung dipisahkan sebelum sempat dianggap milik. Bukan soal besar kecilnya, tapi soal konsistensinya. Ini cara memaksa struktur terbentuk tanpa nunggu niat. Alasan ketiga, rajin kerja sering bikin orang terlalu lelah untuk mikir strategis. Ini ironis. Orang paling capek justru paling jarang punya energi buat kerancang masa depan. Akhirnya hidup di mode autopilot. Kerja, bayar, ulang. Padahal strategi finansial butuh ruang berpikir, bukan cuma tenaga. Bayangin lu nyetir mobil sambil lampu jauh mati. Lu bisa jalan, tapi pelan dan tegang. Strategi keuangan itu lampu jauh. Tanpanya, lu nggak nabrak hari ini. Tapi jarak pandang pendek bikin salah belok pelan-pelan. Langkah praktis di sini sederhana tapi sering dihindari. Pisahkan waktu untuk mikir uang, walau cuma 30 menit seminggu. Bukan buat hitung receh, tapi buat nanya, uang gue selama ini kerja buat apa? Tanpa ini, kerja keras cuma jadi rutinitas, bukan alat naik level. Di bagian ini satu logika harus nempel. Kerja keras itu bahan bakar, bukan mesin. Tanpa mesin yang benar, bahan bakar cuma habis jadi panas. Di bagian selanjutnya kita lanjut ke alasan berikutnya, yang lebih halus, lebih psikologis, tapi dampaknya jauh lebih panjang. Sekarang kita masuk ke alasan keempat, yang sering gak disadari karena kelihatannya bijak. Orang rajin kerja sering terlalu anti resiko, tapi justru terpapar risiko terbesar tanpa sadar. Mereka menghindari investasi karena takut rugi, takut salah, takut uang hilang. Tapi ironisnya, dengan tidak membangun aset apapun, mereka sedang mengambil risiko jangka panjang. Risiko kelelahan, risiko stagnasi, dan risiko ketergantungan penuh pada satu sumber penghasilan. Bayangin, lu berdiri di satu kaki di atas papan sempit. Lu ngerasa aman karena nggak lompat-lompat. Padahal satu dorongan kecil, PHK, sakit, tanggungan, bisa bikin lu jatuh. Sementara orang yang kelihatan berani, itu sebenarnya lagi nyebarin beban ke banyak tumpuan. Bukan nekat, tapi terstruktur. Alasan kelima, dan ini yang paling dalam, orang rajin kerja sering dibesarkan dengan mental yang penting halal dan cukup. Kalimat ini niatnya baik, tapi efek sampingnya besar. Cukup jadi batas, bukan pijakan. Begitu hidup terasa aman, dorongan untuk membangun sistem berhenti. Padahal aman hari ini belum tentu aman 5 tahun lagi. Di lapangan, ini kelihatan jelas. Banyak orang nunda investasi bukan karena nggak mampu, tapi karena ngerasa belum perlu. Mereka nunggu waktu ideal, penghasilan lebih besar, hidup lebih stabil, pikiran lebih tenang. Masalahnya, waktu ideal jarang datang sendiri. Dia diciptakan. Langkah praktis di fase ini bukan lompat jauh, tapi ubah urutan main. Bukan tunggu aman baru investasi, tapi investasi kecil biar pelan-pelan jadi aman. Bukan instrumen yang penting di awal, tapi kebiasaan. Walau nominalnya kecil, selama rutin dan terpisah dari uang hidup, efek psikologisnya besar. Otak lu mulai melihat uang sebagai alat berkembang, bukan cuma alat bertahan. Dan satu kontradiksi penting, orang rajin kerja sering disiplin di pekerjaan, tapi longgar di sistem uang. Mereka tepat waktu buat kantor, tapi telat buat diri sendiri. Padahal disiplin yang sama, kalau dipindahin ke pengelolaan uang, hasilnya luar biasa. Di akhir bagian ini, pastikan lu nangkap gambarnya utuh. Masalahnya bukan lu kurang rajin. Masalahnya kerja keras lu belum diarahkan ke mesin yang tepat. Di bagian berikutnya, kita bakal masuk ke penerapan praktis. Langkah konkret, urutan jelas, dan cara jalaninnya tanpa bikin hidup tambah stres.
Sekarang kita turunin semua pembahasan tadi ke level paling penting, yang bisa langsung lo lakuin di hidup nyata. Bukan teori tinggi, bukan motivasi manis. Ini langkah yang mungkin kelihatannya sederhana, tapi justru karena itu jarang dijalanin orang secara konsisten. Langkah pertama, pisahkan uang berdasarkan peran, bukan berdasarkan sisa. Begitu uang masuk, gaji, hasil usaha, apapun, jangan tunggu akhir bulan. Langsung tentukan tugasnya. Ada uang buat hidup, ada uang buat jaga posisi, ada uang buat tumbuh. Walaupun kecil, selama terpisah, uang itu mulai kerja. Ini bukan soal disiplin kuat-kuatan, tapi soal menghilangkan pilihan sejak awal. Langkah kedua, bangun bantalan hidup sebelum mimpi besar. Orang rajin kerja sering jatuh bukan karena kurang pintar, tapi karena panik saat ada kejadian kecil. Jadi, target awal lu bukan kaya, tapi tenang. Saat lu punya cadangan, keputusan lu berubah. Lu nggak lagi kejar uang dengan tergesa, tapi mulai milih dengan kepala dingin. Di titik ini, kerja keras mulai punya arah. Langkah ketiga, alih-alih nambah jam kerja, naikkan kualitas keputusan. Banyak orang capek karena merasa harus selalu lebih. Padahal yang bikin beda bukan kerja lebih lama, tapi satu keputusan benar yang diulang terus. Contohnya, nunda satu konsumsi yang nggak penting, tapi konsisten mindahin uangnya ke sistem yang sama setiap bulan. Pelan, tapi akumulatif. Langkah keempat, buat sistem yang tetap jalan saat lu capek. Kalau strategi keuangan lu butuh semangat tinggi tiap hari, cepat atau lambat bakal jebol. Jadi sederhanakan, automasi kalau bisa, kurangi friksi. Bikin aturan sekali, lalu biarin sistem ngulanginya. Kerja keras lu cukup difokuskan ke penghasilan, uangnya biar sistem yang ngatur. Manfaat dari semua ini bukan cuma saldo, yang lu dapet adalah rasa kendali. Lu tahu kemana uang lu pergi, kenapa dia di sana, dan apa fungsinya. Di titik ini, kerja keras lu berhenti jadi jebakan dan mulai jadi bahan bakar buat naik level beneran. Hambatan pasti ada. Akan ada bulan kacau, keputusan meleset, rasa pengen nyerah. Di saat itu, jangan rombak semuanya. Kecilkan langkah, tapi jangan berhenti. Karena dalam dunia nyata, yang akhirnya keluar dari lingkaran bukan yang paling ambisius, tapi yang paling konsisten menjalankan sistem sederhana. Intinya gini, orang rajin kerja itu bukan susah kaya karena kurang usaha, tapi karena usahanya salah arah. Kita udah bongkar semuanya, dibayar pakai waktu, fokus ke penghasilan bukan struktur, takut risiko yang salah, dan kebiasaan cukup yang bikin berhenti terlalu cepat. Solusinya bukan kerja lebih keras, tapi main lebih rapi. Pisahin peran uang, bangun ketenangan dulu, kecilkan friksi, dan biarkan sistem jalan walau lu capek. Di situ kerja keras berhenti jadi jebakan dan mulai jadi alat naik level. Ingat satu kalimat ini. Kaya jarang datang dari langkah besar, tapi dari keputusan kecil yang konsisten. Pelan, senyap, tapi arah jelas. Sekarang giliran lu. Ambil satu langkah aja hari ini. Jalanin 30 hari tanpa drama. Tulis di komentar bagian mana yang paling nusuk. Kita maik bareng, bukan rame-rame capek doang.